Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 5 Informatika kelas 12 4 akan menjelaskan seputar informasi revolusi teknologi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Asmi Fawaz Salim. Di sebelah kiri saya ada Muhammad Faik Akram. dan di sebelah kanan saya ada Muhammad Fabian Zaidan. Oke, langsung aja ke videonya. Oke, yang pertama ada revolusi 1.0. Revolusi 1.0 ditandai dengan ditemukannya mesin uap yang ditemukan oleh James Watt. Mesin uap ini diharapkan penggunaannya sebagai Penggunaan mesin uap ini diharapkan dapat menggantikan tenaga manusia dan hewan dalam proses produksi industri. Revolusi 1.0 juga dikenal dengan sebutan industri 1.0. Kemudian ciri revolusi pada revolusi 1.0 yakni munculnya mesin-mesin seperti mesin uap, mesin tenun, dan mesin-mesin lainnya. Sebelum ditemukannya revolusi 1.0, dunia masih menggunakan tenaga manusia, hewan, air, maupun angin untuk kegiatan dalam proses bekerja maupun produksi industri. Kemudian, dengan ditemukannya revolusi 1.0 ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi di dunia industri. Lanjut ke revolusi 2.0. Sekarang kita beranjak ke revolusi industri 2.0. Pada awal abad ke-20, terjadi revolusi industri 2.0 yang ditandai oleh kemajuan pesat dalam pengembangan mesin-mesin. Di periode ini, peralihan tenaga otot sudah mulai berkurang dan penggunaan mesin uap mulai tergantikan oleh tenaga listrik. Dan tentu saja, setiap perubahan pasti mempunyai ciri-ciri yang membedakannya dengan kondisi sebelumnya. Karena itu, revolusi industri juga mempunyai karakteristik tersendiri yang membuat manusia memasuki babak baru dalam kehidupannya. Adapun, ciri-ciri revolusi industri tersebut adalah: yang pertama, penggunaan bahan baku baru seperti baja dan besi semakin marak karena dapat mengoptimalkan hasil industri. Yang kedua, pemanfaatan sumber energi baru seperti mesin uap, minyak bumi, batu bara, mesin pembakaran dalam, dan listrik. Yang ketiga, ditemukannya mesin-mesin baru seperti alat tenun listrik dan mesin pemintal yang menghemat waktu serta tenaga manusia sekaligus dapat meningkatkan produksi barang-barang dan lain-lain. Revolusi ini dimulai ketika Nikola Tesla menemukan listrik dan Thomas Alva Edison menemukan bola pijar. Berkat dua penemuan ini, dunia menjadi lebih hidup dan terang. Akibatnya, mesin-mesin yang sebelumnya mengandalkan uap dari pembakaran sebagai sumber penggeraknya mulai berpindah ke arus listrik. Pada tahun 1913, pabrik-pabrik kemudian memanfaatkan conveyor belt yang bisa berjalan otomatis dengan tenaga listrik demi membuat volume produksi semakin besar. Revolusi industri 2.0 kemudian dikenal sebagai era perubahan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Selanjutnya adalah revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 ini melanjutkan revolusi industri sebelumnya yang ditandai dengan adanya penggabungan antara teknologi dan juga mesin. Ciri-cirinya yaitu ada yang pertama, digitalisasi. Penggunaan komputer dan juga internet menjadi sangat meningkat di revolusi industri 3.0 ini. Selanjutnya juga ada otomatisasi, yaitu proses produksi dari industri menjadi lebih efisien dengan bantuan dari robot pintar. Dan yang terakhir, adanya ledakan inovasi yang sangat besar dikarenakan adanya teknologi digital ini menjadi salah satu senternya gitu. Nah, ada juga beberapa alat yang digunakan pada saat revolusi industri 3.0 ini. Yang pertama adalah robot, lalu ada smartphone dan juga komputer. Salah satu contoh penemunya yaitu Charles Babbage, yaitu penemu komputer. Walaupun kita tidak bisa bilang kalau misalkan Charles Babbage ini sendiri yang membuat komputer, karena ada banyak sekali orang yang membuat komputer ini. Dan yang terakhir ada prospek kerja. Pada revolusi industri kali ini, prospek kerjanya itu ada cukup unik. Yang pertama ada pengembang perangkat lunak. Ini tuh sangat dibutuhkan karena melihat bahwa semua yang digunakan ini menggunakan teknologi. Jadi kita butuh pengembang perangkat lunak, dan juga ada yang namanya ahli robot pintar atau kecerdasan digital. Dia ini dibutuhkan untuk membuat suatu robot atau kecerdasan buatan ini menjadi bisa beradaptasi dengan lebih baik. Sekian. Industri 4.0. Pada dasarnya, industri ini tidak hanya ditemukan oleh satu orang secara spesifik, tapi hasil kolaborasi dari berbagai insinyur di seluruh dunia. Perusahaan seperti Google, Amazon, dan Tesla sangat berperan penting dalam inovasi dalam industri-industri ini. Selanjutnya, beberapa ciri-ciri yang menonjol dalam industri ini. Yang pertama ada konektivitas, yaitu di mana orang-orang saling terhubung melalui internet yang akhirnya menciptakan yang ada nama kalimatnya itu ada Internet of Things atau IoT. Selanjutnya yang paling fenomenal yang pasti kita semua kenal yaitu Artificial Intelligence. Nah, dari ciri-ciri tersebut dapat kita simpulkan beberapa profesi-profesi seperti
pengembang software, spesialis AI, dan data analis adalah profesi yang sangat dibutuhkan di masa depan. Terima kasih. Oke, jadi itu tadi penjelasan dari kita mengenai revolusi 1.0 sampai 4.0. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.